Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Arif Himawan selaku dosen mata kuliah Perbankan Syariah. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang bertema prinsip operasional syariah. Pertama, perkenalkan, nama saya Fada Dea Ananda Putri, NIM 20.52520002 dari kelas A1 Akuntansi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah penghimpunan dana. Pembahasan materinya meliputi 1. Giro wadiah, 2. Tabungan wadiah, 3. Tabungan mudharabah, 4. Deposito mudharabah. Yang pertama adalah giro wadiah. Apa sih giro wadiah itu? Giro wadiah adalah titipan atau simpanan. Secara bahasa berarti meninggalkan atau titipan, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, keutuhan, serta barang atau uang. Jadi, giro wadiah adalah sesuatu yang dititipkan, baik harta, uang, maupun pesan atau amanah. Adapun ketentuan giro berdasarkan wadiah adalah bersifat titipan. Maksud dari bersifat titipan ini adalah keuntungan atau kerugian penyaluran dananya menjadi hak milik atau ditanggung dan menanggung kerugian. Yang kedua adalah titipan bisa diambil kapan saja. Artinya kita dapat mengambil titipan yang ada di bank itu kapanpun, baik titipan sebagian ataupun keseluruhan. Yang ketiga adalah
Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Artinya ini adalah pemilik dana tidak dijanjikan imbalan oleh bank. Kemungkinan akan diberikan bonus kepada pemilik, tetapi sebagai suatu insentif untuk menarik masyarakat dan tidak diperjanjikan di awal di muka. Selanjutnya adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Macam-macam tabungan wadiah itu ada dua. Yang pertama, wadiah yad amanah, kemudian wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah itu adalah titipan murni dari pihak penitip atau muwaddi yang mempunyai barang kepada pihak penyimpan atau mustawadda yang diberi amanah kepercayaan baik individu maupun badan hukum dan dapat dikembalikan kapan saja saat penyimpan menghendaki. Pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang telah dititipkan melainkan hanya menjaganya. Dengan bentuk ini, bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal hilang, rusak atau karena pencurian, kebakaran, atau musibah alam lainnya. Asalkan bank telah melakukan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengamankan barang tersebut. Bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara yang pertama, tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan titipan orang lain atau berada di bawah titipan bank tersebut. Yang kedua, tidak menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, tidak membebankan free apapun untuk menyimpan barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa hingga tidak hilang atau rusak. Yang kedua adalah wadiah yad amanah. Barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemilik apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah, apabila barang tersebut hilang atau rusak, berdasarkan nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan. Dengan adanya metode ini, penyimpanan boleh dicampur dengan aset penitip atau penyimpan dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif atau mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin akan timbul. Kemudian adalah tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah penghimpunan dana bank syariah yang penarikannya dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketentuan umum tabungan mudharabah. Yang pertama, nasabah sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Kemudian modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang ketiga, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan. Yang keempat, bank membagi keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad. Kemudian, deposito mudharabah.
Deposito mudharabah ini adalah deposito akad yang dilakukan antara pemilik dana sebagai sahibul mal. Deposito mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka seperti tabungan kurban, tabungan haji, dan lain sebagainya. Dalam sistem pengelolaan dana menghasilkan keuntungan, dibagi dua antara pihak bank dan nasabah. Tetapi jika investasi merugi, hanya nasabah atau sahibul mal saja yang menanggungnya. Deposito sendiri adalah produk investasi dalam jangka waktu tertentu berwujud mata uang rupiah, serta dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah ini adalah kondisi di mana pihak mudharib akan memberikan kuasa penuh di dalam menggunakan dana dari sahibul mal atau tanpa adanya balasan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang prinsip syariah penyaluran dana. Pembahasan materinya meliputi 1. Mudharabah muqayyadah, 2. Mudharabah mutalaqah, 3. Mudharabah musytarakah, 4. Musyarakah, 5. Muzara'ah, 6. Musaqah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah salah satu dari beberapa jenis akad mudharabah. Bentuk kerjasama antara dua atau lebih dari pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk kesenangan bersama, sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. Adapun jenis mudharabah muqayyadah. Yang pertama, mudharabah mutalaqah. Mudharabah mutalaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana. Pengelola dana ini memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan pemilik. Pemberi kebebasan penuh pada pengelola. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lainnya. Yang kedua adalah mudharabah musytarakah. Biasanya digunakan oleh sebagai pembisnis yang ingin secara independen atau mengelola bisnisnya. Yang artinya, sedangkan mudharabah musytarakah ini biasanya pihak pengelola hanya sebagai pelaksana saja. Dengan berjalannya usaha, pihak pengelola juga dapat ikut menanamkan modalnya di usaha. Adapun manfaat mudharabah muqayyadah bermanfaat sebagai pembiayaan yang mempunyai prospek margin tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik. Berarti transaksi ini merupakan penghubung antara mudharib dengan sahibul mal. Maka dari itu, bank syariah akan mendapatkan keuntungan seperti upah biaya. Jumlah yang diperoleh dari bank syariah selalu tetap dan tidak tergantung pada keadaan usaha yang dilakukan. Biaya yang diterima harus dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan. Yang kedua adalah mudharabah mutalaqah. Sedangkan mudharabah mutalaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana yang tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, daerah, dan bisnis. Adapun ketentuan umum dalam produk mudharabah mutalaqah, yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan. Kedua, bank memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
Kemudian, tabungan mudhorobah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Kemudian adalah deposito mudhorobah hanya dicairkan sesuai dengan jangka yang telah disepakati. Deposito yang telah diperpanjang setelah jatuh tempo akan melakukan sama seperti deposito yang baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Berikut adalah contoh mudhorobah muthalaqah adalah kerjasama antara nasabah dengan penabung bank melalui produk tabungan, giro, dan deposit syariah. Selanjutnya adalah mudhorobah mustarakah. Mudhorobah mustarakah ini adalah gabungan antara dua kata, yaitu mudhorobah dan mustarakah. Mudhorobah adalah transaksi penanaman dana oleh pemilik modal atau sahibul mal kepada pengelola atau mudharib untuk melakukan kerjasama dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak. Sedangkan kerugian modal adalah ditanggung oleh pemilik modal. Contoh sederhana perpaduan akad musyarakah dan mudhorobah ini adalah pihak A menyertakan modal 80% untuk membangun usaha, dan pihak B itu sisanya berarti 20%, sekaligus ditugasi untuk mengelola usaha. Sebagai bentuk kerjasama sistem yang baik, hasil pihak A dan pihak B membagi keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi 40% bagi pihak A dan 60% bagi pihak B. Selanjutnya adalah musyarakah. Penanaman dana dari pemilik atau modal untuk menyampurkan dana usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Tetapi kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan dana atau modal masing-masing. Musyarakah terdiri atas dua akad, yaitu syirkan al-inan dan syirkan al-mufawadah. Syirkan al-inan itu di mana dua orang atau lebih itu memberikan penyertaan modal dengan porsi yang berbeda, dengan bagi hasil keuntungan dan disepakati bersama di awal, dan kerugian itu hanya diderita dan ditanggung sesuai dengan besar porsi modalnya masing-masing. Dalam hal pekerjaan yang ditanggung jawab dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tidak tergantung pada porsinya. Begitu pula dengan keuntungan yang didapat, tidak tergantung dari porsi modal, sesuai dengan perjanjian di muka. Setiap mitra pada syirka inan ini bertindak sebagai wakil daripada mitra yang lainnya. Dalam hal modal dan pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan transaksi pembisnisnya, setiap mitra tidak saling memberikan jaminan masing-masing atau mitra bisnisnya. Yang kedua, syirka al-mufawadah. Pada musyarakah ini, setiap partner itu harus menyertakan modal yang sama nilainya untuk mendapatkan profit sesuai modalnya. Begitu juga dengan kerugian yang ditanggung bersama-sama sesuai modal. Syirka jenis al-mufawadah ini sangat sulit diaplikasikan karena dari modal, kerja, dan keahlian dari setiap partner itu berbeda. Dalam pengelolaannya itu harus semua sama, semua adil. Kemudian adalah muzara'ah. Al-muzara'ah secara bahasa itu berasal dari kata azaru untuk memiliki makna yang pertama, azaru yang artinya melemparkan benih. Dan makna kedua dari azaru ialah memiliki arti menumbuhkan tanaman. Muzara'ah dapat disimpulkan dengan antara pembeli benih dengan si penanam sesuai kesepakatan di awal dan zakat ditanggung oleh si pemberi benih. Jika benihnya dari penggarap,
maka zakatnya dibayar oleh sang penggarap. Berikut adalah contoh kehidupan sehari-hari. Si A mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si B mempunyai benih dan si B menanam di tanah si A. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah si B, sebab hakikatnya si B adalah yang bertanam. Istilah muzara'ah ini adalah pembagian sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih kurang, sedangkan benihnya dari petani yang menggarap sawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil dari jumlah menurut kesepakatan bersama, dan perjanjian itu disebutkan dalam akad atau awal sebelum melakukan perjanjian. Adapun rukun musakoh yaitu pemilik dan penggarap kebun bekerja dengan ketentuan yang jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. Kemudian hasil yang diperoleh berupa buah atau apapun itu hendaknya ditentukan bagian masing-masing. Misal yang punya kebun dan tukang kebun, dibaginya mungkin seperdua, sepertiga, ataupun beberapa saja asalkan ada kesepakatan dalam waktu akad penentuan. Yang keempat adalah akad, yaitu ijab kabul, baik berupa perkataan maupun tulisan. Kemudian ini adalah contoh sehari-hari untuk menjelaskan tentang akad musakoh supaya mudah dipahami. Contohnya adalah si A mempunyai sawah, tetapi si A itu menyerahkan sawahnya kepada si B, dan dengan perjanjian si B menyiram dan mengurusnya. Jika panen, hasilnya itu dibagi untuk keduanya. Ini adalah perbedaan antara muzara'ah dan musakoh. Jika muzara'ah, akad antara pekerja dan tuan tanah untuk bercocok tanam dan bibit tanaman dari tuan tanah. Kalau musakoh, akad di mana menyewa seseorang untuk menyiram dan menjaga dengan imbalan hasil panen. Jika muzara'ah itu tanamannya belum ada, tanahnya masih harus digarap terlebih dahulu oleh penggarapnya, namun benihnya itu dari petani atau orang yang menggarap. Sedangkan jika musakoh adalah tanamannya sudah ada tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memelihara dan bertanggung jawab untuk menyiramnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip jual beli. Pembahasan materinya berupa murabahah, salam, istihna. Yang pertama yang saya akan bahas adalah murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Murabahah ini juga akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Adapun syarat dan ketentuan murabahah, yaitu akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Yang pertama, keinginan transaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian. Contohnya adalah pembelian yang dilakukan secara hutang. Kemudian bank membayar nasabah dengan harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka tertentu. Kemudian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank mengadakan perjanjian dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili nasabah untuk membeli barang, kemudian adanya ijab atau kabul. Karena adanya ijab atau kabul ini merupakan proses untuk berjanji di awal. Kemudian kegunaan akad murabahah. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan
transaksi murabahah yaitu sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif sebagai angsuran rumah, kendaraan, dan sebagainya. Untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produktif, alat-alat perkantoran, dan lainnya. Kemudian cara proses pembayarannya serta jangka waktu pembayarannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun jenis-jenis akad murabahah, yang pertama, pada akad murabahah ini transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Yang kedua, penjual dapat membeli barang tersebut harus ada pemesanan terlebih dahulu. Pembeli akad murabahah ini bersifat tidak mengikat. Nah, ini tadi contoh dari akad murabahah dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Kemudian adalah salam. Akad salam ini akad jual beli dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh si penjual dan pelunasannya dilakukan oleh si pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam ini akad jual beli barang pesanan dengan dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, akad kedua antara bank dan pemasok terpisah akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Kemudian akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Piutang salam ini juga merupakan tagihan bank kepada pemasok yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang, bukan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Berikut adalah contoh kehidupan sehari-hari untuk menggambarkan akad salam, yaitu si A memesan sebuah almari pakaian kepada si B dengan ukuran, kualitas kayu, warna cat yang telah ditentukan oleh si A. Kemudian si B menerima pesanan si A dengan harga tertentu dan pembayaran dilakukan oleh si A secara kontan pada saat itu juga terjadinya transaksi. Kemudian adalah istimna. Istimna ini juga merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan pembeli dan penjual. Karakteristiknya secara umum meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitas. Pada dasarnya akad istimna ini tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi yang pertama kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Jadi kedua belah pihak ini setuju untuk dibatalkan pesanan. Jika salah satu tidak menyetujui, maka pesanan tersebut tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang tidak dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Untuk mekanisme pembayaran istimna harus disepakati dalam akad yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka, berarti keseluruhan atau sebagian akad, namun sebelum pembuatan barang. Kemudian pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses perjalanan. Ini dimungkinkan terjadinya pembayaran sesuai dengan proses pembuatan aset istimna. Kemudian pembayaran ditanggungkan setelah penyerahan barang tersebut dan kemudian bisa dikombinasikan dengan pembayaran di atas. Berikut adalah perbedaan antara akad salam dengan akad istimna. Akad salam, barang yang diadakan itu sudah ada atau sudah ready. Kalau akad istimna itu barang yang diakadkan itu belum ada dan harus dibuatkan terlebih dahulu. Jadinya itu menunggu. Kemudian akad salam itu akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli.
Dan pembeli itu harus membayar penuh terhadap barang yang dipesan. Sedangkan akad istina itu pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil sampai selesai, maupun dibayar di akhir. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang prinsip sewa. Pembahasan materinya berupa ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah hukum Islam yang mengatur kegiatan sewa-menyewa. Kata ijarah berasal dari kata bahasa Arab al-ijarah yang artinya menyewakan sesuatu atau menyediakan jasa dan barang sementara dengan imbalan berupa upah. Dilihat dari fikih, akad ijarah adalah kontrak untuk menyewa jasa atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan. Pihak penyewa disebut mustajir, sementara pihak yang menyewakan disebut ajir. Ijarah dalam konteks tradisional tidak membuat properti berpindah tangan. Adapun rukun ijarah yang perlu diketahui, yang pertama adalah memiliki suatu properti atau jasa mentransfer hak untuk menikmati hasil pemanfaatan jasa atau propertinya kepada orang lain dalam waktu yang disepakati. Kemudian, subjek sewa harus memiliki kegunaan yang berharga. Yang ketiga adalah kontrak sewa ijarah harus sah. Selama masa sewa properti tetap menjadi milik yang menyewakan. Kemudian yang keempat adalah jangka waktu ijarah harus ditentukan dengan jelas. Dan kemudian resiko yang berhubungan dengan aset sewaan tetap menjadi tanggung pihak yang menyewa selama periode sewa. Ijarah itu terbagi menjadi 3, yaitu ijarah tumam al-fa'i, yang artinya penyewa itu berarti setuju untuk membelinya, membayar atau mencicil sehingga pada masa akhir sewa barang itu menjadi hak milik. Kemudian ijarah wa iktina atau al-ijarah muntahiyah bitamlik. Itu adalah penyewa berhasil melunasi harga beli dari aset tersebut selama periode sewa. Kemudian adalah ijarah mafsuwa bi'al-diman. Yang keuntungannya itu jasa yang disewakan diterangkan dengan jelas. Namun properti yang menghasilkan manfaat dan kegunaan tersebut tidak diterangkan dengan jelas. Berikut adalah contoh kehidupan sehari-hari. Misal sewa menyewa properti untuk menyewa rumah, apartemen, ruko, dan kosan. Sewa rumah dan ruko yang belum dibangun. Kemudian ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa yang menyewakan di akhir dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pembeli sewa yang atau disebut muajir kepada penyewa yang disebut mustajir untuk melakukan akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Adapun rukun ijarah muntahiyah bitamlik yang mungkin kita semua belum tahu. Yang pertama adalah penyewa, kemudian ada pemilik barang, ada objek ijarah, dan keempat harga sewa, kemudian akad. Jika ada rukun, maka ada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ijarah muntahiyah bitamlik dijelaskan bahwa pertama, janji pemindahan hak milik objek akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang dijelaskan pada nomor 27 DSN/MUI /3 yang sifatnya tidak mengikat, bertentangan dengan asas Paskasan Servanda sekaligus bertentangan dengan Fatwa DSN nomor 85/DSN/MUI /3/2012 tentang wa'd atau janji yang diwajibkan untuk memenuhi janji. Yang kedua, penyelesaian pembayaran mustajir uang prestasi. Ini adalah dilakukan dengan cara membebankan seluruh sisa ujrah hingga akhir masa sewa dalam kompensasi hukum ekonomi syariah maupun dalam praktik perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum ijarah dan tidak sejalan dengan kemaslahatan. Kemudian yang ketiga adalah review ujrah
oleh bank yang hanya diterapkan terhadap kenaikan ujara dan tidak diterapkan terhadap penurunan ujara. Ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Kemudian solusinya yang ditawarkan yang pertama, pemindahan kepemilikan objek akad IMBT dalam fatwa DSN harus bersifat mutlak dan mengikat. Kemudian cara penyelesaian mustajir dan prestasi ditempuh dengan cara menjual objek akad. Artinya adalah apabila sisa ujrah yang belum dibayar nilainya terlebih besar dari sisa nilai pembayaran, maka seluruh hasil penjualan objek akan diambil oleh muajir dan mustajir. Dikarenakan sedang apabila sisa ujrah belum dibayar nilainya lebih kecil dari sisa nilai pembiayaan, maka selisih lebihnya diberikan kepada mustajir setelah dikurangi dengan tafwid. Yang ketiga, review ujrah harus ditetapkan secara seimbang dan konsisten, baik ketika ujrah naik maupun ujrah turun. Contoh kasus ujrah muntahiyah bitamlik adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor pada leasing syariah dan berbank syariah. Kemudian ada perbedaan ijarah dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama, objek ijarah harus diketahui dengan jelas bentuk, ukuran, sifat, dan tempat. Kedua, diketahui batas waktunya, awal dan akhir penentuan batas waktu. Yang ketiga, objek ini disewakan, disyaratkan kekal zatnya. Jika ijarah muntahiyah bitamlik, perjanjian untuk melakukan IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Kemudian pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad ijarah. Yang ketiga adalah janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah dan wad yang hukumnya tidak mengikat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.